Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu. Kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan berkati agar firman-Mu mengubah hamba-Mu dan setiap kami, menguatkan kami untuk kami bisa menjalani kehidupan yang semakin sulit ini bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berserah. Haleluya. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Silakan jemaat membukanya. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ayat yang keempat. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, di kota Surakarta, yaitu di Jawa Tengah, pada tanggal 20 bulan 2 tahun ini terjadi tragedi bunuh diri, yaitu seorang warga negara Korea Selatan yang berinisial JH, umur 57 tahun, ditemukan tewas gantung diri di sebuah hotel. Dalam memo itu ditemukan di kamar di mana warga negara Korea itu bunuh diri. Dia mengaku dirinya terjangkit virus corona. Jadi boleh dikatakan dia bunuh diri karena dia mengaku terjangkit virus corona. Lalu kepolisian dan aparat yang berwajib melakukan penyelidikan, dan ternyata saudara-saudara tidak ditemukan bahwa warga negara Korea Selatan ini positif corona. Tapi karena sudah bunuh diri, ya akhirnya juga diproses. Saudara, kita bisa melihat di sini, yaitu ketika seseorang terkena bencana atau malapetaka, ada keputusan yang dia ambil, yaitu dia melarikan diri dari kenyataan hidup, dia bunuh diri. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, firman yang baru kita baca ini menceritakan bahwa kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu adalah kehidupan yang memberontak kepada Tuhan. Kehidupan yang melawan firman Tuhan. Di dalam Hakim-Hakim 17 ayat yang ke-6, di sana dikatakan bahwa orang Israel itu berlaku atau berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Mereka tidak lagi mentaati firman Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan hukuman kepada mereka dengan membuat mereka mengalami kelaparan. Dalam situasi yang demikian, ada satu keluarga yang disebut keluarga dalam teks yang kita baca ini,
yaitu keluarga Elimelek, melarikan diri dari kenyataan hidup dari malapetaka itu. Dia pergi ke negeri Moab. Saudara, langkah Elimelek di sini adalah langkah yang salah, langkah yang gagal. Sebagai anak Tuhan, seharusnya kita sebagai murid Tuhan tetap setia kepada Tuhan. Kita harus mempunyai sikap yang benar ketika menghadapi malapetaka. Pagi hari ini kita akan merenungkan beberapa sikap yang benar yang harus kita miliki ketika kita menghadapi malapetaka. Yang pertama yaitu orang percaya itu harus tetap fokus kepada kebutuhan rohani. Di dalam ayat yang ke-1 di sana dikatakan bahwa Elimelek pindah dari Bethlehem ke Moab. Bethlehem adalah tempat di mana mereka bisa beribadah, bisa menyembah kepada Allah dengan bebas. Tetapi Moab adalah negeri orang kafir. Moab adalah sebuah bangsa yang pernah menjajah dan terus bermusuhan dengan orang-orang Israel. Moab adalah tempat di mana orang-orang menyembah dewa-dewa, menyembah Baal. Keluarga Elimelek pergi dari Bethlehem menuju Moab. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya hanyalah soal perut. Dia takut kelaparan di negeri Bethlehem. Dia pergi ke Moab. Saudara, dia meninggalkan hal-hal yang baik dari sisi kerohanian, tetapi dia lebih menekankan kepentingan rohani. Saudara, Elimelek, nama Elimelek itu artinya Allah saya adalah raja. Tetapi dalam kenyataan hidupnya, Elimelek tidak menjadikan Allah itu sebagai raja. Baru kesulitan karena soal kelaparan, dia meninggalkan negeri Bethlehem menuju Moab. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita ditantang untuk menggunakan iman kita ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Kita tidak boleh melarikan diri, tapi kita harus menggunakan mata iman di dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam Perjanjian Lama, mungkin jemaat masih ingat Nabi Elia pernah melarikan diri bersembunyi di Sungai Kerit. Di sana Tuhan memerintahkan untuk diam, dan Tuhan memelihara Elia dengan mengirimkan burung gagak pagi dan petang, memakai burung gagak untuk memberi makan daging dan roti kepada Elia. Burung gagak dipakai Tuhan untuk memelihara Elia. Ini adalah cara yang ajaib, cara yang luar biasa. Di dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus mau juga memberikan nasihat supaya kita ini menggunakan mata iman. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 26 ayat yang ke-6, lihatlah burung-burung yang tidak menanam, tidak pernah menabur, tapi Tuhan pelihara. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan akan pelihara kita. Tuhan akan tolong kita. Oleh karena itu, kita harus tetap dekat dengan Tuhan. Tubuh kita, pekerjaan kita, gerak kita bisa di lockdown, bisa di PSBB, tetapi rohani kita tidak boleh mengalami lockdown, tidak boleh berhenti untuk bertumbuh. Kita harus mengalami move on, saudara-saudara. Gereja boleh sementara tutup, komsel boleh sementara tutup, persekutuan boleh sementara tutup, tetapi belajar firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, hal-hal rohani ini harus kita lakukan di rumah kita masing-masing. Inilah kesempatan yang baik untuk kita belajar firman Tuhan secara mandiri dan mendekatkan diri, menjalin keintiman dengan Tuhan. Di tengah goncangan ini pasti ada maksud Tuhan. Di tengah goncangan ini anak-anak Tuhan dipelihara. Di tengah goncangan ini, kalau pintu satu tertutup, Tuhan akan buka pintu-pintu yang lain. Oleh karena itu, seharusnya hidup kita ini harus tetap dekat dengan Tuhan. Rohani kita tidak boleh kering. Rohani kita
harus tetap teraliri dengan firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, inilah kesempatan yang baik buat kita. Saya dengan sukacita dan rekan-rekan hamba Tuhan juga akan sukacita juga ketika Bapak Ibu mungkin tanya soal Alkitab, kita akan jawab. Salah satu contoh kemarin ada yang bertanya kepada saya ketika mengakhiri kitab Ayub. Ada yang bertanya, Muse, siapa istri Ayub ketika Ayub mengalami pemulihan? Istri lama atau istri baru? Menarik bukan? Kok anaknya cantik-cantik? Kalau saudara ditanya itu istri lama atau istri baru? Selidiki. Kalau saudara nanti tanya sama saya beri jawab. Ya, ini contoh-contoh bahwa dia tetap setia baca Alkitab, tetap menyelidiki dan kerohaniannya bertumbuh. Biarlah kita tetap fokus mengutamakan hal-hal rohani di dalam hidup kita ketika malapetaka itu hadir. Yang kedua, orang percaya harus tetap taat firman Tuhan. Di dalam ayat yang keempat diceritakan bahwa Mahlon dan Kilion tentu seizin Naomi, mereka mengambil perempuan Moab untuk dijadikan istri. Ini pelanggaran. Karena apa? Firman Tuhan jelas dalam Ulangan 23 ayat 2-3 mengatakan bahwa orang-orang Israel tidak boleh menikah dengan orang-orang Moab karena mereka adalah orang kafir, karena mereka adalah orang haram. Bahkan orang Moab atau Raja Moab itu mengutuk orang-orang Israel. Saudara bisa melihat di dalam Bilangan 22 maupun Yosua 24. Sehingga ketika Mahlon dan Kilion mengambil istri orang-orang Moab, perempuan Moab, mereka sedang melanggar firman Tuhan. Ketika malapetaka meninggalkan Bethlehem, diam di negeri Moab, ternyata pada akhirnya mereka juga melanggar firman Tuhan. Dan kalau saudara lihat cerita ini, sungguh cerita tragedi yang mengenaskan sekali. Mahlon dan Kilion pada akhirnya juga meninggal dunia. Tentu meninggal dunia dalam usia yang tidak tua. Bahkan meninggal dunia tanpa melahirkan keturunan. Saudara, kita bisa melihat di sini apakah Mahlon Kilion ini dihukum Tuhan karena menikah dengan perempuan Moab? Alkitab tidak jelas, tetapi kita bisa belajar di sini bahwa pelanggaran itu selalu ada hukumannya. Dan ini yang tidak dikehendaki. Dalam situasi apapun, malapetaka terjadi dalam hidup ini, mari kita tetap punya pemikiran, punya paradigma bahwa Allah itu adalah Allah yang baik, yang tetap mengasihi saya. Allah yang tidak pernah meninggalkan saya. Allah yang punya keputusan-keputusan yang saya tak bisa menyelami. Tetapi saya tahu segala apa yang diputuskan Allah itu baik buat saya. Itu yang harus ada di dalam hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam sejarah gereja ada seorang yang bernama William Booth. William Booth itu adalah orang yang setia kepada Tuhan. William Booth adalah orang yang mendirikan gereja Bala Keselamatan. Dalam cerita itu dikatakan pada usia 83 tahun, dokter mengatakan, Booth, kamu akan mengalami kebutaan. Apa yang dilakukan oleh Booth? Respon apa yang diberikan oleh Booth? Booth tidak kecewa kepada Tuhan. Booth tidak marah kepada Tuhan. Booth sadar bahwa Allah punya keputusan, Allah punya rencana indah buat dia. Booth berkata, Tuhan yang memberi penglihatan kepada saya dan memberi pelayanan melalui kedua mata saya ini sampai sekarang, Tuhan memberi kebijaksanaan kepada saya bagaimana saya dapat melayani tanpa dua mata. Jadi Booth tetap percaya, tetap yakin bahwa Tuhan itu baik. Tuhan punya kebijaksanaan sendiri dalam hidupnya. Dan Booth tetap yakin dan tetap komitmen
Walaupun dua matanya buta, tetapi dia tetap melayani kepada Tuhan. Inilah William. Saudara, hari ini pun kita tetap harus bisa taat kepada firman Tuhan. Pemerintah kita menganjurkan kepada kita supaya kita jaga diri, jaga kesehatan, jaga jarak, jaga-jaga yang lain. Firman Tuhan, Amsal 4 ayat 23 mengatakan supaya kita jaga hati. Dalam situasi seperti ini kita harus jaga hati. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Situasi malapetaka ini, kita harus terus taat firman Tuhan, menjaga hati kita agar terus taat pada firman Tuhan ini, supaya tidak ada persoalan-persoalan baru. Malapetaka kadang-kadang menimbulkan krisis. Uang kita bisa menipis, lalu kita mulai mantep. Tahu mantep, saudara? Setelah krisis, kita mulai mantep. Tahu mantep? Mantep itu artinya makan tabungan. Tabungan kita ambil, kita mulai gelisah, lalu kita mulai tidak sepaham dengan pasangan kita, dan akhirnya timbul percekcokan dan persoalan. Hati-hati, kita harus tetap jaga hati, taat firman Tuhan. Ya. Selanjutnya, orang beriman ketika menghadapi malapetaka, sikap yang benar adalah kita harus tetap mau berubah. Saudara bisa melihat di dalam ayat yang ke-6, Naomi mengalami perubahan. Setelah pengalaman yang dilaluinya kurang lebih 10 tahun di negeri Moab, Naomi mulai sadar, Naomi mulai mengoreksi diri bahwa langkah-langkah hidupnya selama ini mengalami kesalahan. Langkah-langkah hidupnya selama ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu dikatakan di sini, berkemaslah Naomi untuk kembali ke Bethlehem. Dan apa yang terjadi ketika kembali ke Bethlehem? Di sana dikatakan ayat 19 dan ayat 20, maka gemparlah seluruh kota itu. Gemparlah seluruh kota. Ini menunjukkan bahwa keluarga Elimelek dan Naomi adalah keluarga yang cukup terkenal. Sehingga ketika Naomi pulang, gempar seluruh kota. Dan orang-orang menyambut dengan menyebut nama Naomi. Naomi kah itu? Lalu Naomi berkata, jangan lagi sebut aku Naomi, tapi sebut aku Mara. Mara artinya pahit. Mara, kalau saudara ingat Mara, guru-guru sekolah minggu tentu ingat ya. Mara ini adalah menjelaskan ada peristiwa ketika orang-orang Israel di padang gurun Sin kehausan butuh air, mereka meminta air dan Tuhan membuat air, tapi airnya pahit. Lalu mereka marah-marah dan Tuhan buat lagi air dan airnya itu jadi manis. Saudara, apakah dengan mengatakan jangan sebut aku Naomi? Naomi itu kan artinya menyenangkan. Naomi itu kan artinya ramah. Sebut aku Mara. Apakah dengan demikian Naomi hendak menunjukkan bahwa hidupku ini mengalami kepahitan? Hidupku ini sudah pahit. Aku meninggalkan Bethlehem, tapi justru suamiku meninggal, anakku meninggal. Apakah ini berbicara tentang kepahitan hidup? Ternyata tidak. Naomi mengatakan sebut aku Mara, karena melalui peristiwa Mara, di mana orang Israel mengalami mujizat air itu, di sana kita bisa belajar bahwa Allah itu Maha Kuasa yang bisa membuat mujizat, menjadikan air, bahkan air yang pahit itu dirubah menjadi air yang manis. Ini kan menunjukkan kemahakuasaan Allah. Itu maksudnya. Yang kedua, dengan mengatakan jangan sebut aku Naomi, tapi sebut aku Mara. Ini Naomi hendak menunjukkan bahwa hidup kita ini jangan tergantung kepada hal-hal jasmani saja.
hal-hal jasmani itu gampang dirubah oleh Tuhan. Termasuk air tadi. Tetapi Naomi ingin menunjukkan bahwa kita harus mengutamakan hal-hal rohani daripada jasmani. Saudara, ketika malapetaka datang, seharusnya ini semua menyadarkan kita bahwa manusia harus tunduk dan takluk kepada Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Hebat. Bahkan ada seorang yang mengatakan semua ini terjadi, yaitu pandemi corona ini, hendak mengingatkan bahwa manusia itu lemah. Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa dan tak terbatas. Saudara, biarlah firman Tuhan pagi hari ini mendorong kita untuk sadar bahwa kita harus punya sikap yang benar ketika menghadapi malapetaka. Hari-hari ini, apakah kita sudah memiliki sikap yang benar? Apakah kita tetap lebih mengutamakan hal-hal yang rohani? Apakah kita tetap konsisten taat kepada firman Tuhan ketika menghadapi malapetaka? Apakah ketika menghadapi malapetaka kita tetap mau dirubah oleh Tuhan, mau mengoreksi diri? Ini yang harusnya berbicara dalam hati kita. Biarlah kita tetap semangat, karena kita punya Allah yang hidup. Biarlah kita tetap semangat, karena Allah tetap konsisten. Yesus Kristus itu selalu baik dari dulu, sekarang, dan akan datang. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menolong saudara dan saya. Memang perjalanan kita semakin sulit ke depan ini. Biarlah kita tetap semakin berat. Kita saling membantu. Kita ciptakan suasana kehidupan, hadirat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang punya menolong yang lemah. Dan kita tetap hidup rukun bersama-sama. Inilah seharusnya yang kita ciptakan dan kita kembangkan. Kalau pemerintah kita terus berusaha menolong rakyat yang kecil yang menderita, tentunya kita sebagai anak Tuhan juga dipanggil seperti itu. Tidak saling menyalahkan, tetapi saling mendoakan. Dan juga kita tetap percaya bahwa segala sesuatu Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita dan menolong kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan keluarga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah Tuhan memberkati firman yang kami dengarkan pagi hari ini. Mengubah hamba-Mu dan setiap kami. Tolonglah ya Tuhan, agar Tuhan memberkati pekerjaan, kesehatan, dan kebutuhan jemaat. Kami berdoa dan berserah di dalam nama